Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di manakah Ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakerta itu tinggal? Jadi, menurut tradisi lisan, memang tempat tinggal Ngabei Cakrawedana dan Cakra Dirja itu berada di tempat yang sekarang berdiri bangunan Klenteng Hok Tek Bio. Nah, kelenteng itu sebenarnya merupakan alih bentuk dari tempat tinggal Cakrawedana itu, kemudian diubah menjadi kelenteng. Nah, jadi tempat kelenteng itu adalah tempat tinggal, ya mungkin orang mengatakan itulah keratonnya atau kedatonnya dari Ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakerta. Jadi tempat itu didiami sejak tahun 1787 ketika Purwakerta dipilih sebagai tempat ibu kotanya Pasir Kertawibawa di Purwakerta Lor. Nah, tetapi sebenarnya Pasir Kertawibawa di bawah Cakrawedana sudah dimulai tahun 1781. Tetapi pada waktu itu pusatnya berada di Karanglewas. Jadi tahun 1787 itu Cakrawedana memindahkan ibu kotanya ke Purwakerta pada tahun 1787. Nah, kemudian pada tahun 1816 Cakrawedana berpindah ke Banyumas karena dia diangkat sebagai pejabat Wedana Bupati Kasepuhan. Nah, sehingga kemudian jabatan Ngabei Purwakerta, Ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakerta digantikan oleh Ngabei Cakra Dirja. Nah, Cakra Dirja ini menjadi Ngabei sejak tahun 1816 sampai 1831. Jadi di sini ada dua orang yang mendiami Purwakerta sebagai ibu kota Pasir Kertawibawa, yaitu Cakrawedana dan Cakra Dirja. Nah, kemudian Cakra Dirja setelah pembentukan Karesidenan Banyumas, maka ia pun pindah ke Banyumas karena dilantik sebagai Bupati Banyumas dengan gelar Raden Temenggung Cakranegara I. Nah, perpindahan Cakranegara I ke Banyumas tentu saja berakibat Purwakerta ditinggalkan sehingga dalam keadaan kosong, ya, dan kekosongan itu terjadi, ya, dari tahun 1831 sampai 1879. Jadi antara 1831 sampai 1879, Purwakerta kembali menjadi 4 desa lagi, yaitu Purwakerta Lor, Purwakerta Wetan, Purwakerta Kidul, dan Purwakerta Kulon. Nah, jadi mereka menjadi desa biasa lagi. Dan kemudian pada tahun 1879, bekas tempat tinggal Cakrawedana dan Cakra Dirja ini kemudian diubah
atau dibangun sebuah kelenteng, ya, yaitu kelenteng Hok Tek Bio pada tahun 1879. Jadi suatu tahun yang sangat bersejarah karena pada tahun itu juga Bupati Purwokerto Raden Adipati Mertadirja yang ketiga berpindah ke Banyumas karena jabatan Bupati Banyumas sedang kosong atau lowong, ya, sehubungan dengan pengunduran diri dari Cakra Negara yang kedua. Nah, karena berpindah ke Banyumas, maka Purwakerta juga kosong. Nah, di sini memang terjadi pertukaran pejabat. Jadi, keturunan Mertadirja II, yaitu Mertadirja ketiga, dipindahkan ke Banyumas, maka keturunan Cakra Negara II juga dipindahkan ke Purwokerto. Jadi di sini pejabat Bupati Banyumas dan Purwokerto itu terjadi tukar menukar. Nah, jadi itu terjadi pada tahun 1879. Jadi ketika Mertadirja III pindah ke Banyumas karena sesuai ramalan yen ono kudi tarung karo karae negara Banyumas Bali maning maring sing duwe. Jadi kalau kudi itu kudi dan karae, ya, antara bupati dan presiden itu bertengkar, maka negara Banyumas, negeri Banyumas akan kembali kepada keturunannya yang asli, yaitu Mertadirja yang ketiga. Karena Mertadirja III ini adalah keturunan langsung dari Adipati Merapat melalui Temenggung Yudanegara III, kemudian Ngabei Mertawijaya di Kedung Randu Patikraja, ya, Ngabei Singosari yang tinggal di Kedung Randu Patikraja, nah, kemudian melahirkan Mertadirja I, kemudian lahir Mertadirja yang kedua, dan kemudian lahir Mertadirja yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.